Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ya, dari Nguntoronadi ada, dari Nguyantoro ada, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Inovasi Kreator. Dan di kesempatan siang hari ini saya sedang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Giri Mulia, Kabupaten Bengkulu Utara. Apa kabar teman-teman semua? Semoga saja selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya, agar saya lebih semangat lagi untuk meliput suasana pedesaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Nah, seperti apa kelanjutan dari video ini? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi tadi dari jalan yang beraspal tadi saya masuk ke jalan yang sebelah kiri, dan jalanannya masih seperti ini ya teman-teman. Namun ini sudah dirapat beton. Nah, kebetulan di depan kita ini ada mobil yang mengangkut sawit, jadi kita minggir dulu karena jalanannya tidak cukup untuk berpapasan teman-teman. Nah, kita lanjutkan lagi perjalanan kita memasuki jalan ini. Namun saya belum tahu ini di RT berapa atau di dusun berapa, karena saya juga baru kali ini memasuki jalan ini. Dan di depan kita ini persimpangan, dan saya akan masuk ke sebelah kiri dulu teman-teman. Jadi seperti apa suasananya, ikuti terus perjalanan saya di Desa Sukamakmur ini. Dan di sini suasananya masih sangat asri ya teman-teman, karena masih banyak sekali pepohonan yang menghijau, dan di depan kita ini juga ada kebun sawit teman-teman. Dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung jalan ini, dan kita putar balik di sini teman-teman. Dan nanti kita akan coba mencari warga. Kita akan bertanya di sekitar sini warganya berasal dari mana saja. Nah, kita memasuki lagi jalan yang beraspal teman-teman. Namun kondisi aspalnya sudah banyak yang terkelupas teman-teman seperti ini. Dan di sebelah kiri kita ini ada warga teman-teman, dan akan saya hampiri. Semoga saja kita dapat informasi di sekitar sini warganya berasal dari mana saja. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Pak Sakino. Pak Sakino. Sakino. Iya, Pak Sakino. Dari Wonogiri. Dulu asal dari mana, Pak? Dari Wonogiri.
Dari Wonogiri. Wonogiri. Dari desa apa itu, Pak? Desanya apa itu Kecamatan Nguntornadi. Kecamatannya Nguntoronadi. Kalau desanya? Kalau desanya di di Wonoharjo. 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 Desa Wonoharjo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Dulu datang sini teran apa merantau, Pak? Teran tahun 79. Teran tahun 79. 79. Ya. Termasuk yang bedol deso itu, Pak ya? Ya, deso. Bedol deso. Ya, deso. Itu yang Bapak tahu berapa kecamatan, Pak, yang kena waduk Gajah Mungkur itu? Banyak sekali, kalau enggak salah ingat saya itu lebih dari 12 apa, kurang lebih lah itu. Sekitar 12 kecamatan, Ya, Pak ya? kurang lebihnya 12 kecamatan ada. 12 kecamatan. Nah, yang Bapak tahu yang di Desa Sukamakmur ini dari kecamatan mana aja, Pak? Kecamatan sini dari Nguntoronadi ada, dari Nguyantoro ada, dari ini Baturetno ada, yang dari Nguyantoro ada, yang Ngadirojo ada, itulah. Eromoko ada. Eromoko ada. 12 kecamatan, Pak ya? Ya, ada lah itu dulu. Atau juga enggak itu begitu ingat sekali, tapi ya ada kurang lebihnya lah itu. Ini di dusun berapa, Pak? Dusun 1. Dusun 1, RT 9, Sukamakmur. RT-nya? RT-nya RW 1. RT 1, RW 1. RW 1 Desa Sukamakmur. Sukamakmur. Unit 8, unit 9. Unit 9. Unit 9 itu unitnya, desanya Sukamakmur. Iya. Jembatan sebelah sana di depan. Iya. Kalau pekerjaan sehari-hari apa, Pak, di sini, Pak? Ya, kebun sawit. Kebun sawit, Pak ya? Iya, kebun sawit. Rata-rata di sini berarti petani sawit, Pak ya? Petani sawit. Dari tanaman dari 91. Dari 91. Ya, dari 91. Karena baru yang paling pertama sini nanam sawit itu di Mulya itu. Di unit 9 ya. Itu ya paling pertama di 9 itu. Nah, itu terus ditanam, sekarang udah hampir semua nanam sawit. Semua nanam sawit, Pak ya? Iya. Memang aku dulu kelompoknya sawit aku. Itu plasma apa modal sendiri, Pak? Plasma ya. Itu waktu dulu dari Agrisinal pertama. Agrisinal apa ya, jadi termasuk apa ya, bina masyarakat itulah, dibina, dikasih biaya untuk itu ngerjakan tanah yang bongkor dulu itu jadi lalang semua dulu, Mas. Iya. Lalang udah enggak enggak produktif di Polowijo, enggak bisa lagi. Iya. Ya bisa tapi enggak kurang maksimal, Pak. Kurang maksimal. Habis itu dari tahun 91 itu Agrisinal itu bikin apa ya, termasuk kerjasama lah sama Pak Bupati Hargamamur dulu. Terus dibikin kebun sawit itu plasma, Pak ya? Plasma. Nah, itu cara pembayarannya gimana itu, Pak? Pembayarannya itu dipotong hasil. Oh, setiap panen hasilnya dipotong? Nah, dipotong itu dulu 15%. 15%. 15%. Sedikit potongannya, Pak ya? Jadi ya kita ya termasuk terima kasih lah sama Agrisinal yang udah bina. Iya. Kalau nggak gitu, Mas, waduh tinggalan. Karena bimbingan PT, Pak ya? PT. Semua sekarang masyarakat udahlah ya mending lah daripada dulu. Itu sampai lunas berapa tahun, Pak? Aku dulu nggak sampai 6 tahun kan. Oh, nggak sampai 6 tahun ya? Nggak sampai. Mungkin tergantung penghasilan juga. Tergantung penghasilannya. Kalau kebunnya bagus, hasilnya banyak, cepat lunas, Pak ya? Sekarang udah nggak ada itu lagi, pada nanam semua. Iya. Sekarang nih gila-gilaan orang nanam sawit ya. Dulu prihatin nanam sawit tuh banyak tantangan, kurang ini, tapi sekarang alhamdulillah. Nah, dulu waktu datang ke sini kondisinya seperti apa, Pak? Itu, Mas,
hutan seperti itu. Oh, hutan seperti itu. Hutan itu kayu kecil. Kalau itu kan bukan hutan kayu tanaman kalau itu kan. Cuma kira-kira seperti itu Pak ya. Besar-besar kayunya belakang rumah itu. Tapi kalau rumah udah disediakan pemerintah? Sudah ya. Nah, 4, 5 kali 6 lah itu. 5 kali 6. Nah, kalau untuk jatah langsung itu berapa tahun Pak? Jatah langsung 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun dikasih apa ya? Kasih beras, lauk, ikan asin, kayak gitulah. Itu ya agak lumayan. Bikin kopi. Kopi. Pernah nggak ada rasa penyesalan ikut transmigrasi Pak? Enggak. Ya tinggal orangnya. Kalau Bapak sendiri? Kalau aku paling senang, paling malah bersyukur Pak ya? Paling bersyukur. Soalnya waktu di Jawa itu kayak itu saya nggak punya tanah di Jawa kan nggak ada. Iya. Jadi seolah-olah sampai sini ada tanah biarpun agak pegunungan kan ya tinggal orangnya kan. Iya. Tinggal orangnya. Itu dapat lahan berapa hektar Pak semuanya? Dulu 2 hektar, ya. 2 hektar, yang 1/4 hektar itu untuk pekarangan ini. Pekarangan 1/4. 3/4 itu ladang. Yang 1 hektar sawahnya. Berarti totalnya 2 hektar Pak ya? Hektar. Hektar. Di situ terus ya nambah gitu. Mungkin ada yang jual dari warga-warga pribumi mungkin Pak ya? Ya ada yang gitu. Waktu dulu itu kan masih tanah itu belum dibagi semua, jadi di belakang itu termasuk apa ya, tanah masih liar gitu. Kadang itu terus tebang dibikin gitu. Tinggal orangnya lah, rajin nggak? Gitu aja. Nah, yang serempaan dengan Bapak itu ada yang pulang lagi nggak Pak? Ada ya? Ada, tapi ya cuman berapa persen? Iya. Itu alasan mereka pulang tuh apa itu Pak? Itu ya kadang-kadang orangnya itu ya kerja di kota, kadang-kadang ya setelah dibanding di antar kota, kalau orang sini baru datang mau masih hutan kan, jadi ya juga kita merasa ya enggak ini. Biasa di tempat rame mungkin tadinya Pak ya. Iya. Udah tuh masuk ke sini, anggaplah masuk ke hutan Pak ya. Masuk ke hutan. Kurang mikirnya kan masa depan. Enggak berpikir panjang untuk anak cucu kan. Kalau seperti orang yang muda-muda, kalau di Jawa terus penduduknya udah banyak. Kalau ke sini ya seolah-olah ya masih ada tanah yang bisa gitu. Anak-anak bisa apa ya, berkembang lah ibaratnya. Iya. Berkembang. Kalau di Jawa ya rasanya ya, orangnya nambah, tapi tanahnya kan itu aja. Iya. Nah Pak, kalau ngomong-ngomong masalah tanah, sekarang di unit 9 ini kalau harga kebun sawit per hektar udah nyampe berapa Pak? Paling rendah itu kalau di sini 100 lawe, 120 juta. 120 juta itu harga paling rendah Pak ya? Ya. Dan ada yang tambah lebih ya. Nah kalau untuk tanah perumahan Pak, 1 kapling kira-kira berapa Pak di sini Pak? Wah, tanah pekarangan 10 kali 20 lah misalnya. Udah 50-an juta. 50-an juta Pak ya. Laku. Wah, masih laku. Masih. Inilah. Apalagi kalau yang pinggir jalan aspal seperti ini Pak ya. Itu ya lebih larang lagi. Ini Mas, dulu tanah itu waktu kita datang itu kayak nggak berharga. Untuk apa tanah banyak-banyak? Nggak berharga zaman itu. Zaman itu. Sekarang berlomba-lomba beli tanah Pak ya. Tanah sampai berapa kilo dibeli, sampai jauhnya berapa dibeli. Soalnya gara-gara ya ada kebun sawit itu, jadi jarak jauh pun juga bisa. Kalau tanah kosong Pak, yang hutan misalnya sekarang berapa Pak? Nggak ada orang jual udah sini. Oh nggak ada hutan lagi? Nggak ada hutan lagi. Cuma kebun sawit semua. Yang banyak itu waktu dekat Lebong sana. Tapi ya enggak. Ya kalau orang sini ya jarang. Katanya ada yang sampai 30
itu mungkin di daerah Limas itu Pak ya? Ya daerah Limas itu. Kemarin tuh udah depan tuh beli itu sampai 45 juta 1,5 hektar bagaimana dengarnya. Nah semenjak Bapak terang ke sini udah pernah pulang ke Jawa belum Pak? Woi, sudah. Ya, Sering sekali Mas, lebih kali 12 kali aku. Oh lebih dari 12 kali Pak ya? Iya, lebih 12 kali lebih. Sering ke Jawa, sering. Berarti keluarga di Jawa masih banyak Pak ya? Ya ada adik, ada ipar, ada dekat-dekat tangga ya ada. Pak Le ada. Iya. Masih ada lah. Masih ada. Tapi ya sering sekali ya. Baru kemarin tuh setahun inilah ke sana. Oh tahun-tahun kemarin pulang ke Jawa. Cucu saya kuliah di Jawa, kayak apa itu istilahnya masuk wisuda. Mungkin pernah mengalami masa-masa sulit itu setelah jatah hidup habis berapa tahun, berapa bulan gitu? Ini waktu agak kurang berhasil itu waktu tahun 85 sampai 93. Tahun dari 85 sampai 93. Itu Palawija sudah kurang. Termasuk masa-masa sulit lah pada waktu itu mungkin ya. Sulit. Agak lah tanaman kopi ya kurang. Dan nandur padi di lahan kurang. Akhirnya pada sawit itulah. Sekarang ya. Nah dulunya di desa ini pernah ada petani sawah nggak Pak dulu Pak? Sawah cuman dikit-dikit ya. Yang ada paretnya dibikin sawah. Oh gitu. Sawah. Kalau irigasi? Irigasi nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti sawahnya katakanlah tanah hujan itu ya, Pak ya? Tanah hujan. Yang bikin sendiri lah. Iya sekitar dekat-dekat rawa mungkin Pak ya? Minum Pak. Oh iya, makasih Bu. Repot-repot jadi. Ya. Nah setelah masa-masa sulit itu selesai kan mungkin ada awal masa kebangkitan perekonomian itu tahun berapa itu Pak? Kebangkitan ekonomi itu di sini tahun 94 sawit mulai nanam sawit itu tadi Pak ya? Yang nanam karet itu dari itu tahun 89 itu karet udah si karet waktu dulu yang nanam karet tapi ya nggak semua dulu itu nggak semua itu ya berhasil juga tapi yang merata kira-kira masyarakat agak merata itu tahun 93 itu yang merata sekali tahun 2008 itu udah pada nanam semua orang. Waktu dulu itu nanam sawit itu cuman apa ya terbatas orangnya itu kadang-kadang nggak cocok dulu. Sekarang banyak nggak Pak yang melihara sapi apa kambing di sini? Ada ya? Ada banyak. Ada rumah itu ada. Tapi kalau kayak saya udah tua itu kurang ini. Yang usaha kolam ada juga di sini Pak? Kolam? Iya. Ya ada tapi ya nggak begitu banyak. Aku juga ada tapi ya nggak ini udah airnya kurang. Oh airnya kurang. Waktu pulang ke Jawa nengok bekas kampung halaman dulu Pak? Iya, kampung halaman waktu kita di rumah di Jawa, waktu kita ke rumah nenek saya dulu, ibu saya dulu kan rumahnya di daerah Muntoronadi tapi yang agak pegunungan gitu. Iya. Jadi berhubung saya mau nikah itu ke Muntoronadi yang kena bendungan itu gitu loh. Dulu itu. Desa Bapak di Jawa termasuk yang tenggelam apa yang tenggelam? Enggak? Oh yang tenggelam. Tenggelam yang saya tempati waktu ikut Morotua. Di desa apa dulu Pak? Desa Wonoharjo. Wonoharjo itu tenggelam berarti? Wonoharjo itu kelurahannya. Di desanya itu di desa Joso. Desa Joso. Joso. Kemarin kan
waktu musim kemarau beberapa bulan kemarin itu. Mungkin sekarang juga kan belum maksimal hujannya ya. Kali ini ya belum normal, Mas. Itu kan sempat surut katanya ya. Ya surut air. Iya, airnya surut. Udah tuh pedesaan yang dulu tergenang, karena airnya surut kan bisa muncul lagi ya. Iya. Ya, muncul lagi ya. Pernah lihat nggak Pak di YouTube apa di apa gitu? Sering itu Yang ada YouTube. rumahnya besar nian Pak. Apa rumah papan aja Mas. Itu rumah Papan juga kan kayak pila ini malahan Pak. Iya. Ini mbahnya Pak. Ya, Ini mama saya itu. Oh mama. Udah 95 tahun. Oh. Alhamdulillah panjang umur Pak ya. Alhamdulillah. Iyalah Pak, terima kasih banyak udah ganggu waktunya. Saya mau lanjut ke arah sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua. Bila ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.